Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Najarullah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin dengan NIM 180101010931 dengan program studi Pendidikan Agama Islam fokus ilmu fikih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sholat berjamaah. Bisa dilihat dari peta konsep di samping. Indahnya sholat berjamaah. Indahnya sholat berjamaah ini terdiri dari mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah, mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, dan yang paling penting membiasakan sholat berjamaah. Dari 3 tahap tersebut kita dapat menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam sholat berjamaah di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi apabila sendiri tidak bersama dengan orang lain, itu namanya sholat sendiri. Dan salah seorang dari mereka akan menjadi imam, dan sedangkan yang lain menjadi makmum. Tidak boleh kedua-duanya imam atau kedua-duanya makmum karena tidak ada imamnya atau tidak ada makmumnya. Adapun hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Bukhari Muslim. Jadi sholat sendiri itu 1 derajat, sedangkan sholat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi. Maka dianjurkan atau haruskan untuk melakukan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri. Kemudian adalah syarat sah sholat berjamaah. Apa saja syarat sah sholat berjamaah itu? Yaitu adanya imam, makmum niat ikut imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, sholat makmum sesuai dengan imam. Lalu, apa saja syarat sah untuk menjadi imam? Yaitu paling paham fikih, paling fasih, paling luas wawasan agamanya, berakal sehat, balik, berdiri di depan laki-laki, dan tidak bermakmum kepada yang lain. Adapun syarat sah menjadi makmum, apa sajakah syarat sah menjadi makmum itu? Yaitu berniat ikut imam, kemudian tahu gerakan imam, kemudian berada dalam satu tempat dengan imam, posisi di belakang imam, tidak boleh di depan imam. Kemudian sholat sesuai dengan imam. Yang dimaksud imam di sini adalah imam sholat. Kemudian saya akan menjelaskan pembagian dari makmum. Makmum terbagi menjadi 2, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang bersama imam sejak takbiratul ihram sampai akhir salam, tidak tertinggal. Kemudian makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat, yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama atau tertinggal rakaat atau sebagainya. Itu dinamakan makmum masbuk. Kira-kira kita dalam sholat berjamaah termasuk dalam makmum mana ya? Makmum muwafiq atau masbuk? Kemudian saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa sajakah keutamaan dari sholat berjamaah itu? Di antara menjalin silaturahmi antar sesama manusia, kemudian mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai sesama manusia dan semuanya. Kemudian menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan.
Kemudian menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, tidak peduli kepada orang lain. Kemudian mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpin atau seorang makmum kepada imamnya dan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, yang dapat saya simpulkan dari video ini adalah salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan satu seorang menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Harus ada imam dan harus ada makmum. Jika tidak ada, itu namanya salat sendiri. Kemudian hukum salat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau diharuskan atau harus dikerjakan. Sebagaimana ulama menyatakan hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah atau harus ada dalam satu kampung. Apabila tidak ada, maka seluruh kampung akan berdosa. Kemudian syarat menjadi imam, apa saja syarat menjadi imam itu? Yaitu antara lain mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibanding yang lain. Terus berakal sehat dan balik. Jadi menjadi imam itu tidak boleh asal-asalan, harus mencakup syarat-syarat agar sholatnya menjadi sah. Kemudian apa itu sholat masbuk? Sholat masbuk yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama, atau tertinggal rakaat, atau ketinggalan, ibaratnya imamnya sudah selesai rakaat pertama, dia baru sholat. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Apa sajakah keutamaan sholat berjamaah itu? Yaitu saya tarik kesimpulan adalah menjalin silaturahmi antara sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai sesama, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, tidak peduli dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah patuh kepada pemimpin. Pemimpinnya itu misal sholat kita makmum, maka kita harus patuh mengikuti kepada imam. Kita sebagai hamba patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang belum paham atau tidak mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin segitu saja video saya kali ini yang menjelaskan tentang apa itu sholat berjamaah. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada perbuatan saya tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, serta kita tutup pembahasan saya pada hari ini, yaitu dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.